Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran daring hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga semua ilmu yang akan kita pelajari ini semoga menjadi berkah dan manfaat bagi anak-anak ibu sekalian, khususnya kehidupan anak-anak semuanya. Wal hadiniyah wal kuluniyah tin solihah. Al-Fatihah. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan membahas tentang materi tentang membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, sebelum Ibu masuki materi kita pagi hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Nah, apa jadinya kalau aturan yang telah kita buat itu tidak ditaati? Lalu apa jadinya kalau hidup yang seharusnya dinamis ini tidak lagi termotivasi? Dan apabila kalau kita mempunyai cita-cita kita tinggi, cita-cita kita ini tercapai, namun itu tanpa kerja keras. Nah, baik, Ibu akan menjawab. Nah, manusia boleh saja berhayal, tetapi hayalannya harus diarahkan pada keinginan atau cita-cita untuk hidup lebih baik lagi di masa yang akan datang, baik itu hidup di dunia maupun di akhirat, agar hidup yang sekali ini dapat bermanfaat dan bermakna bagi kita, dan kita harus menggunakannya semaksimal mungkin. Nah, bagaimana cara yang menggunakan hidup dengan sebaik-baiknya? Kita sebagai manusia laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya serta pemimpin di antara kita. Dengan menaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya serta pemimpin, niscaya hidup kita akan dengan penuh rahmat. Hal ini dijanjikan oleh Allah SWT di dalam surah Ali Imran ayat 132 yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya supaya kamu diberi rahmat. Setiap manusia ingin hidup damai, tentram, dan bahagia. Kehidupan yang damai akan muncul karena tidak ada pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, ketentraman yang hadir karena adanya semangat berkompetisi secara sportif dan kolaboratif. Nah, kita tidak bisa melempar tanggung jawab kita kepada orang lain atau pihak lain, karena kita sendiri yang harus melakukannya. Dengan bersama-sama kita junjung tinggi nilai ketaatan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang cukup disegani dan dibanggakan. Sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pentingnya taat kepada aturan. Taat memiliki kata tunduk kepada Allah SWT, Rasul, dan pemerintah. Tidak berlaku curang atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah
dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, makna dari surah An-Nisa ayat 59 ini yaitu karena dengan kita ketaatan kita kepada rakyat, kepada pemimpin selama tidak maksiat, akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Nah, di sekolah kan terdapat aturan, di rumah pun ada aturan, di lingkungan masyarakat terdapat aturan. Di mana sejak kita berada pasti ada aturannya. Aturan itu dibuat tentu saja dengan maksud agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Mustahil aturan itu dibuat tanpa ada tujuan. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi kita untuk menaati aturan yang berlaku. Kita sebagai umat Islam wajib menaati perintah Allah SWT dan Rasulnya, dan diperintahkan pula untuk menaati pemimpinnya. Tentu saja apabila pemimpinnya memerintahkan kepada hal-hal yang baik. Apabila pemimpin tersebut mengajak hal yang kepada kemungkaran, wajib bagi kita untuk menolaknya. Selanjutnya, materi kedua tentang kompetensi dalam kebaikan. Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berkompetensi dalam kebaikan. Sebab dengan berkompetisi dalam hal apapun akan membuat pelakunya semakin bersemangat dalam melakukan kebaikan. Di dalam surah Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu dipersilahkan. Mengapa kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Alasannya yaitu yang pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan. Nah, begitu juga kesempatan kita berbuat baik belum tentu setiap saat kita dapatkan. Kematian juga, kesempatan berbuat baik belum tentu setiap saat kita dapatkan. Kedua, yaitu untuk kita berbuat baik, hendaknya kita saling memotivasi dan saling menolong. Disinilah perlunya kolaborasi atau kerjasama antara kita sebagai umat manusia. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang membuat kita terdorong untuk berbuat baik. Tidak sedikit seorang yang tadinya baik menjadi rusak karena lingkungannya yang saling mendukung kebaikan, akan terciptanya kebiasaan berbuat baik secara istiqomah. Nah, yang ketiga yaitu bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Allah SWT berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Surah Al-Maidah ayat 2. Yang ketiga yaitu tentang etos kerja. Sudah menjadi kewajiban manusia sebagai makhluk yang memiliki paling banyak
banyak kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya untuk berusaha memenuhinya. Seseorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Tidaklah semata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja, melainkan harus memikirkan kepentingan kehidupan di dunia. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan di akhirat, wajiblah seorang muslim untuk bekerja. Nah, bekerja merupakan kewajiban muslim, khususnya bagi laki-laki. Dalam hal melakukan pekerjaan, Allah memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dengan giat, tekun, profesional, dan disiplin. Hal inilah yang dinamakan dengan etos kerja. Hal ini sebagaimana dapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan aku telah diperintah hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus ikhlas, dan jangan sekali-sekali engkau termasuk orang yang musyrik. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada umat Islam untuk semangat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Bekerja adalah kodrat hidup, baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik biologis, maupun kehidupan individual dan sosial dalam berbagai bidang. Seseorang itu layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji seperti potensial, aktif dinamis, produktif atau profesional, semata-mata karena prestasi kerjanya. Oleh karena itu, agar manusia benar-benar hidup dalam kehidupan ini, ia memerlukan ruh. Dalam hal ini, turunnya Al-Quran diturunkan sebagai spirit hidup, sekaligus sebagai nur atau cahaya yang tak kunjung padam agar aktivitas hidup manusia tidak tersesat. Nah, sekian materi kita pagi hari ini. Dapat Ibu simpulkan perilaku ketaatan, perilaku dalam kebaikan, berkompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja, yaitu selalu menaati perintah Allah SWT dan Rasulnya, serta meninggalkan segala larangannya di waktu lapang maupun di waktu sempit, meyakini bahwa kita hidup di dunia ini itu butuh perjuangan, dan di dalam perjuangan itu ada isinya berkompetensi, dan meyakini bahwa dengan kerja keraslah pasti ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Man jada wajada, siapa yang giat pasti dapat. Sekian materi kita pagi hari ini. Terima kasih kepada anak-anak ibu sekalian atas perhatiannya. Alangkah baiknya kita sebelum menutup perkuliahan pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, mulai. Terima kasih. Dan Ibu minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.